Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Sistem Informasi NIM 203100097. Jadi di video kali ini saya ingin mengulas lagi materi tentang UX Design Process pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih itu UX Design Process? Jadi, UX design process merupakan proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Lalu, hal yang dilakukan di dalam UX design process terdapat 5. Yang pertama, mencari permasalahan dari aspek user bisnis. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. Yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada. Kemudian yang keempat, membuat solusi desain. Kemudian yang terakhir, membuat tes dari solusi desain tersebut. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam UX design proses ini? Nah, stakeholder yang terlibat dalam UX design proses ini, yang pertama ada design team, yang kedua ada product team, kemudian yang ketiga ada software engineer, kemudian yang keempat ada sponsor. Nah, untuk area bisnisnya sendiri, di sini melibatkan dari produk tim, kemudian ada sponsor. Kemudian dari area IT, ini melibatkan dari software engineer, dan yang terakhir dari area user, ini melibatkan dari desain timnya sendiri. Nah, selanjutnya ada macam-macam UX design process. Yang pertama, user center design. Jadi, User Centered Design atau UCD adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua ada Design Thinking. Design Thinking adalah pola pikir atau metodologi dalam menghadapi permasalahan bisnis dengan mengedepankan kepentingan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu Design Sprint. Desain sprint merupakan cara atau sistem yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dalam waktu yang singkat namun efektif. Keempat yaitu ada Lean UX, merupakan salah satu metode UX yang dominan di era digital saat ini. Metode ini dapat diukur keberhasilan perancangan dan pengembangan setiap produk dalam waktu singkat secara efektif. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan design thinking. Jadi, design thinking ini merupakan evolusi dari proses center design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Nah, design thinking sendiri terdiri dari empathize, define, idea, prototype, dan juga test. Nah, pembahasan untuk empathize-nya sendiri. Tujuan dari empathize ini yaitu membantu desainer dalam mencari tahu pandangan dan juga kebutuhan dari target usernya dengan riset sebelum mendefinisikan program statement dan melakukan ideation. Jadi bisa dibilang dari tahap empathize ini merupakan tahap mencari tahu kebutuhan dari pengguna. Kemudian tahap selanjutnya yaitu define. Eh, Pada tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Pada tahap ini, menempatkan user sebagai pusat objek permasalahan. Kemudian yang selanjutnya ke tahap idea.
Pada tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Kemudian selanjutnya ke tahap prototype. Yang dilakukan pada tahap prototype yang pertama mendesain interface dari hasil Crazy 8, kemudian kedua menyusun UI menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan ide solusi, kemudian yang ketiga membuat prototype yang dapat digunakan untuk testing. Selalu evaluasi user flow dengan tim internal. Diskusi dengan tim internal untuk user flow ini sangat penting agar dapat menghindari kemungkinan error atau defect yang terjadi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap testing. Apa saja sih yang dilakukan pada tahap testing ini? Yang pertama, mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing. Yang kedua, melakukan interview atau online survey untuk testing. Testing adalah tahap yang paling penting ketika mendesain solusi ide. Setiap asumsi, ide, atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.